banyak mereka lebih mementingkan bertukar sentuhan daripada bertukar pemikiran. Buat yang sudah punya pasangan sih mungkin topik ini berlaku buat Anda yang nanti akan ngurusin anak Anda bakal punya pasangan. Karena hari ini kita bicara tentang keterbukaan dengan pasangan di masa pengenalan. Oke. Ini spesifik loh Sobat Reida, keterbukaan bersama pasangan di masa pengenalan. Kalau pas menikah kan ya memang harus terbuka semua ya. Iya, Nggak iya. boleh ada yang ditutup-tutupin. Tapi ada yang bilang juga, Pak. Kenapa? Masa pacaran itu yang indah-indah aja lah. Waduh. Nanti pengenalan, terus kayak masa lalu dan sebagainya, nanti aja waktu kawin gitu. Bapak denger gak siaran saya kemarin? Soalnya Pak, Iya. kalau misalnya terbuka waktu masa pengenalan, kabur Pak pasangannya Pak. Oh berarti jelek banget kayaknya ya. Saking jeleknya mungkin ya. Takut kan dia kabur Ya kan. Jadi nanti ampun. aja. Ya ampun, Kalau udah ya menikah kan ampun. nggak bisa kabur. Ya sudahlah kita bahas hal ini ya Sobat Rida. Nikah gak bisa kabur, oh berarti dikerangkeng dulu ya. Iya. Dikerangkeng dulu baru jujur gitu Diikat ya. sama ini loh. Ini loh. Sepertinya Jonathan mengalami. Topik hari ini adalah keterbukaan bersama pasangan. Lebih tepatnya minggu ini Sobat Rida, kita bicara mengupas tuntas tentang kehidupan pasangan di masa pengenalan gitu ya. Oke. Bersama seorang ini apa ya, pendeta gaul lah ya. Pendeta muda yang sungguh sangat berbakat yang gitu ya. keren banget. Keren sekali kalau ngobrol bersama kita tuh mesti dapat aja jawabannya. Kita bersama siapa juga? Kita akan bicara bersama Pastor Sandi Putra Noverdi dari Gereja Tiberias Kita mau Indonesia. sapa dulu. Shalom Pastor Sandi. Halo. Shalom Pastor. Halo, shalom. Puji Halo. Tuhan. Shalom semua. Seneng ya kalau ngobrol bersama Pastor Sandi ya. Kalau Anda nonton di YouTube, backgroundnya selalu beda. Dan itu bukan virtual background ya Sobat Rida. Itu asli. Pertemuan berikutnya katanya mau room tour ya. Waduh. Jadi moving gitu. Sebenarnya di tempat yang sama, cuman angle-nya yang berbeda Sobat Rida. Luar biasa. Iya, Makasih iya. Pastor Sandi sudah join di Baterai FM. Thank you, Bagaimana Pastor. kabarnya? Baik Pastor? Thank you kesempatannya. Puji Selalu Tuhan. baik. Puji Tuhan. Puji Berarti Tuhan. kalau boleh Dianugerahi tahu, kesehatan Pastor sama Sandi Tuhan. memang domisilinya di Surabaya ya? Kalau boleh tahu. Iya, Oke, di Surabaya. baik. Surabaya udah menjadi tempat favorit sekarang. Dulu di Jakarta, Oh. tapi sekarang jatuh cinta sama Surabaya. Iya. Pasti Jadi, gara-gara petis ya menetap Pastor di ya. Surabaya. Emang suka petis? Orang Lebih Jakarta suka tepatnya kan- petis, Pastor. Puji Tuhan sampai sekarang nggak suka. Gitu emang. Tapi entah kenapa tahu tek suka. Hah? Tahu tek suka. Oh. Nggak ngerti tuh. Papa saya ya, tahu Iya. tek pun nggak pakai petis Pak. Oh iya. Iya. Itu tahu teh kayak gado-gado ya? Tapi kan tahu tek ada bumbu kacangnya kan. Benar. Iya, benar. Bumbu kacangnya dibanyakin gitu ya. Ada tahu tek tertentu yang bumbu kacangnya lebih banyak daripada. Iya, Iya, benar. Saya suka Benar. Kayak ketoprak lah ya. Kita nggak perlu promoin tahu teknya kan ya. Enggak, tahu tek yang temennya Nobita bukan? Ya kan? Kan yang terkenal itu, tahu tek yang temennya Nobita. Si suka. Bukan, Iya, iya, bukan si suka. Doraemon. Saya sebutin satu-satu nih. Jangan. Oke, kita akan bahas Jangan tentang dong. di mana tahu tek yang terenak di kota Surabaya, Sobat Reida. Kita bahas tentang yang lebih serius nih ya, keterbukaan dalam kehidupan pasangan, tapi di masa pengenalan. Masa pengenalan. Yang populer kita bahas adalah di masa pacaran. Iya, Gitu ya, di iya. masa pacaran. Seterbuka apa harusnya? Nah, itu kita akan bicarakan bersama Pastor Sandi, Sobat Reida. Seterbuka apa emang Pastor kalau misalnya di masa pengenalan? Apakah memang harus nunggu waktunya sampai ya pacarannya lama dulu lah baru pelan-pelan dibuka gitu ya? Atau dari dibuka awal. langsung dari hari pertama? Jadi dulu saya tuh pernah mencuri ayam tetangga saya gitu. Ya bisa jadi. Maksudnya masa lalunya. Masa lalunya, Lalu oke. trauma akan sesuatu. Cerita tentang keluarga mungkin. Latar belakang background-nya. keluarga atau mungkin pengalaman-pengalaman pahit di dunia percintaan bersama orang yang Mantan di mungkin. masa lalu gitu ya. Atau gimana Pastor? Seterbuka apa kita harusnya? Oke, kalau misalnya bicara tentang keterbukaan, tadi kan Nathan kasih spesifik soal pacaran nih. Nah, kalau menurut saya lebih baik saat pacaran itu adalah proses untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, gimana sih cara untuk saling mengenal? Paling penting adalah terbuka soal komunikasi, gitu. Jadi artinya komunikasi yang diprioritaskan, obrolan itu yang diprioritaskan, gitu ya. Tapi bukan sekedar ngobrol, seperti udah makan belum, udah mandi belum, bosen ya. Kan banyak yang seperti itu, kesannya hanya cuma basa-basi yang penting konteks si dia, gitu kan. Penting hubungin si dia, gitu. Gak tau, kayaknya anak-anak zaman sekarang sulit banget untuk diajak deep talk, gitu ya. Padahal penting banget untuk bisa deep talk gitu. Banyak mereka lebih mementingkan, oh kalau aku pacaran, kalau aku ketemu,
aku lebih banyak romantis deh sama dia gitu kan. Dalam arti romantis kan aku bisa gandengan kemana-mana gitu kan, bisa rangkul dia dan lain sebagainya. Banyak mereka lebih mementingkan bertukar sentuhan daripada bertukar pemikiran gitu. Padahal yang jauh lebih penting adalah bertukar pemikiran. Yang dibawa ke pernikahan itu pemikiran gitu kan, maksudnya perspektif, prinsip, keputusan apa yang kamu mau ambil, apa yang baik menurut kamu, apa yang benar menurut kamu, itu kan yang harus dibicarakan di awal kan. Banyak terjadi dalam pernikahan keributan karena prinsipnya beda. Benar. Gitu. Aku percaya benar tuh kayak gini. Oh, aku nggak setuju dengan itu gitu. Nah, sangat terlambat sekali kalau itu diributkan di pernikahan. Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan saat pacaran kayak gitu. Makanya aku kalau ngobrol sama teman-teman muda, aku selalu encourage gitu. Kalau kalian lagi ngedate, kalau kalian lagi kemana-mana, makan, entah itu kalian nonton gitu ya, pastikan ada waktu untuk bisa deep talk gitu, komunikasi gitu. Bener. Jangan hanya cari kesempatan untuk pegang tangan si dia gitu kan. Aduh, gemeter gitu rasanya. Iya, bener. Tapi coba untuk bertanya gitu kan. Simpel-simpel dulu aja deh, kayak keluarga gimana, pekerjaan gimana. Betul. Terus tanya tentang tujuan kamu, goal kamu apa gitu kan. Pertanyaan simpel aja. Yang penting bisa buat rasa nyaman, bisa buat rasa aman, ya jangan nyaman aja, tapi ada rasa aman untuk bisa saling percaya satu sama lain. Itu yang namanya keintiman. Ya, jadi jangan salah persepsi. Intim itu yang nempel terus, yang dikit terus, itu romantis, enggak. Romantis itu adalah bertukar pemikiran, keintiman dalam berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang sehat. Untuk saling menggali dan saling mengenal masing-masing pribadi. Itu baru keintiman. Jadi jangan samakan keintiman sama series drama Korea di Netflix. Beda banget ya. Iya bener. Kalau ngomongin soal pegangan tangan Sobat Rida, buat anak-anak, buat engkau yang punya anak remaja gitu ya, mungkin awalnya wah kayak ada aliran listrik gitu ya, gitu loh kayaknya, gitu ya. Tapi percayalah setelah menikah ya ada biasa saja tapi rasanya. Udah nggak ada ya rasanya? Bukan, ada seneng, cuman nggak yang kayak kita pacaran. Sudah terhubung bersama Noninya. Enggak, jangan gitu dong. Jangan gitu. Apakah bapak-bapak di sini mau curhat tentang pernikahan? Silakan. Hey, off cam aja. Pernikahan adalah sesuatu hal yang indah, ya. Indah. Tapi sejauh mana, Pastor, kita ngobrolnya sama pasangan gitu ya waktu masa pacaran? Bener. Apakah semuanya harus kita buka atau mungkin secara bertahap, Pastor? Nanti kalau misalnya udah dekat sekali, bener. pacaran mungkin setahun 2 tahun baru saya buka nih keburukan saya mungkin atau masa lalu saya terutama gitu. soal masa lalu loh, Pastor. Nah, itu kan ini kadang-kadang ada orang yang nggak siap, apalagi ada juga masa lalu yang sampai membekas gitu loh. Bahkan sampai sesuatu yang harusnya ini diperoleh oleh suami saya atau istri saya gitu loh. Tapi ternyata saya harus jujur sama dia karena saya sudah yakin sama pribadi ini untuk jadi pasangan saya. Apakah harus juga cerita tentang masa lalunya, Pastor Sandi? Iya, kalau ngomong soal masa lalu sulit ya sebenarnya ya, karena kan ada kerentanan di sana, ada kerapuhan di sana, dan belum tentu kalau kita ceritakan ke pasangan dia bisa terima gitu. Ada banyak hal yang mungkin bisa punya dampak mengecewakan pasangan kita kalau kita cerita tentang masa lalu. Makanya tadi aku setuju dengan apa yang dikatakan sama Jonathan, bilang tahapannya apa sih gitu. Ada referensi, aku pernah baca buku psikologi namanya social penetration gitu. Social penetration itu digambarkan seperti lapisan bong bombay ya. Jadi dari lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Nah, ini terkait bagaimana cara kita bisa bangun keterbukaan, bangun chemistry sama pasangan kita. Nah, untuk lapisan paling luar, komunikasi apa sih yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama itu adalah bahas tentang preferensi atau kesukaan, gitu ya. Kamu hobinya apa? Kamu musik yang kamu suka apa? Film yang kamu suka apa? Pokoknya makanan yang kamu suka apa? Pokoknya gitu ya. Hal-hal yang simpel, sederhana, yang bisa kita jalin kecocokan di situ, kesamaan di situ, dan itu nyambung tuh. Dan akan menimbulkan rasa percaya di kemudian hari juga. Nah, berikutnya lapisan kedua itu soal goals ya, soal goals dan aspirasi gitu. Misal dia kerja, dia berkuliah atau apapun itu, tanya aja gitu ke depannya mau apa sih
pekerjaan yang kamu ambil, kira-kira goal kamu untuk menikah itu tahun berapa atau di umur berapa. Nah itu harus ditanyakan. Tapi memang kalau udah ngomong seperti ini harus siap menghadapi namanya perdebatan dan perbedaan gitu ya. Jadi intinya komunikasinya pasti akan lebih intens dan akan ada perdebatan-perdebatan kecil di situ. Nah, habis pembahasan soal itu, bahas soal berikutnya itu kayak aku bahas soal ini, personal values. Ya. Bahas soal nilai diri. Apa sih yang kamu anggap penting dalam kehidupan? Apa sih yang kamu anggap important dalam kehidupan kamu, dalam kamu sebagai profesional atau kamu sebagai mahasiswa-mahasiswi. Personal values, apa yang kamu anggap benar, apa yang kamu anggap nggak benar gitu. Agama juga termasuk ya, bagaimana cara kamu mandang Tuhan, keimanan kamu seperti apa. Nah, di sini tingkatannya lebih dalam lagi, dan karena lebih dalam pasti akan lebih memunculkan banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau ini memang tujuan dari masuk ke jenjang yang lebih serius, ini harus ditanyakan. Dan ini penting sekali. Nah, setelah itu baru masuk ke ketakutan personal. Nah, ini yang seringkali diceritakan tentang masa lalu. Gitu loh. Jangan sampai yang personal ini, ketakutan personal ini ceritakan di awal, karena orang nggak bakal mau. Tapi kalau diceritakan di level keempat ini, orang udah percaya kan. Oh, aku udah ngobrol sama dia kok tentang goalku. Aku udah ngobrol sama dia kok tentang value dalam kehidupanku gitu. Jadi aku nggak masalah untuk aku cerita tentang ketakutanku gitu. Nah, di saat ketakutan dia ceritakan, dia akan menjadi vulnerable, dia akan menjadi rentan di sini. Mungkin saat cerita dia akan nangis dan dia akan emosional gitu. Tapi dia bisa berani untuk mengungkapkan itu karena sudah ada rasa kepercayaan. Jadi baik lagi pertanyaannya, daripada kita sibuk menggali masa lalu orang, lebih baik bagaimana kita bisa menjalin kepercayaan dalam hubungan itu sendiri. Jalin kepercayaan dulu, karena hubungan itu dasarnya kepercayaan. Ya nggak sih? Gimana kita bisa menggali masa lalunya kalau dia nggak percaya dulu sama kita. Nah, bagaimana tadi bisa percaya? Ya tadi dalam komunikasi, bahas dulu soal kesukaan, preferensi, cerita dulu tentang goal, aspirasi, cerita dulu tentang personal values itu. Nanti di kemudian hari pasti bisa ngomong lebih dalam lagi. Termasuk ngomong soal ketakutan. Termasuk ngomong tentang masa lalu yang pernah dialami. Dan kalau sudah ada keterbukaan di situ, omongan akan lebih lancar. Dan jika ada kecocokan dan ada kesamaan dalam banyak hal, ya saya berpikir sudah merupakan satu kode dan tanda kalau itu sudah menjadi peluang kita menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Kayak gitu sih. Bahasa Surabayanya gas wis, gas. Gas. Gas sudah. Gas. Ya kalau ada dananya saya gas. Aduh, masih mikirin dana Mas Sandi. Jadi gitu ya Sobat Rida. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya kita tadi di off air sempat kita bahas gitu ya. Kalau misalnya pasangan nggak mau terbuka bagaimana? Ya ini kembali soal kepercayaan yang tadi Pastor Sandi bilang gitu ya, Pastor Sandi ya. Kalau memang belum terbuka ya mungkin saatnya akan tiba kalau misalnya mereka dia sudah percaya sama kita, ya dia akan terbuka sama kita. Ini soal kepercayaan dan soal waktu saja, Sobat Raida ya. Seperti ilustrasi bawang bombay tadi itu bagus banget ya. Dan perlu hikmat Tuhan ya, Pastor Sandi ya, supaya ceritanya juga di waktu yang pas, dengan cara yang pas gitu ya. Takutnya ntar kalau misalnya di timingnya nggak pas malah jadi tambah parah gitu ya, atau misalnya jadi sesuatu yang nggak kita inginkan. Tapi terbuka di masa pengenalan, ya namanya pengenalan, berarti kita harus mengenal lebih dalam, lebih mantap gitu ya, apalagi jelang hari pernikahan. Kita sendiri sulit mengubah diri kita sendiri, bukan? Iya, benar. Gimana kita bisa mengubah orang lain? You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.